Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftania Husna. Saya dari kelas 1B D3 Fisioterapi dengan nomor NIM P27226023058. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot dan fungsi pada dada. Selamat menonton. Otot-otot yang membentuk dinding dada meliputi 3 otot. Otot interkostal, ada eksternal, internal, dan terdalam, lalu subkostalis, dan transversus thoracis. Lalu, otot-otot dada lainnya terlibat dalam pergerakan ekstremitas atas, termasuk otot pectoralis mayor dan minor, subclavius, dan serratus anterior. Otot interkostal eksternal. Otot interkostal eksternal merupakan lapisan paling dangkal. Selama inspirasi, interkostal eksternal berkontraksi dan menaikkan bagian lateral tulang rusuk, meningkatkan diameter transversal dada dalam gerakan pegangan ember. Di dalam otot interkostal eksternal terdapat otot interkostal internal, yakni otot yang membentuk lapisan perantara. Otot ini juga dapat menekan tulang rusuk dan selanjutnya mengurangi volume toraks selama ekspirasi paksa. Selanjutnya, otot-otot ini memanjang dari tulang dada di bagian anterior hingga tulang rusuk di bagian posterior dan berlanjut sebagai membran interkostal posterior atau internal. Bagian lebih dalam terdapat otot interkostal terdalam. Otot-otot ini dilapisi secara internal oleh fascia endothoracis yang muncul tepat di permukaan pleura parietal paru-paru. Mereka diperkirakan bertindak dengan otot interkostal internal selama ekspirasi paksa. Selanjutnya terdapat subkostalis dan toraks transversus. Subkostalis terdapat pada lapisan yang sama dengan otot interkostal terdalam dan terdapat banyak di daerah bawah dinding toraks posterior. Toraks transversus juga muncul di ruang yang sama di otot interkostal terdalam. Otot ini berasal dari tulang dada posterior bawah, menyebar ke seluruh permukaan bagian dalam sangkar toraks dan masuk ke tulang rusuk 2 hingga 6. Kedua otot ini membantu menekan tulang rusuk selama ekspirasi paksa. Otot pectoralis mayor. Pectoralis mayor berasal dari separuh medial clavicula, tulang dada anterior, dan 7 tulang rawan kosta pertama dan aponeurosis obliku eksternal dan menyisipkan pada bibir lateral sulcus intertubercular humerus. Berfungsi untuk melenturkan, mengaduksi, dan memutar lengan ke medial pada sendi glenohumeral. Kepala klavikulanya menyebabkan refleksi pada lengan yang terentang, sedangkan kepala sternoklavikulanya menyebabkan ekstensi pada lengan yang tertekuk. Selanjutnya ada otot pectoralis minor. Otot pectoralis minor berasal dari permukaan anterior, tulang rusuk 3-5, dan fascia dalam yang menutupi ruang interkostal terkait dan masuk ke dalam proses coracoid scapula. Fungsinya terutama untuk menekan ujung bahu dan memanjangkan tulang belikat. Ini juga dapat membantu upaya pernapasan sebagai otot tambahan dengan mengangkat tulang rusuk ketiga, keempat, dan kelima selama inspirasi. Otot subclavius. Otot subclavius adalah otot kecil berbentuk segitiga yang terletak di antara klavikula dan tulang rusuk pertama. Otot ini disokong dengan tendon tebal dan pendek serta tulang rawan dari tulang rusuk pertama di depan ligamentum costoclavicularis. Otot subclavius membantu mendorong tulang klavikula untuk bergerak ke bawah. Lalu yang terakhir ada otot serratus anterior. Otot serratus anterior berasal dari permukaan superolateral tulang rusuk pertama hingga ke-8 atau tulang rusuk pertama hingga ke-9 di dinding lateral dada dan masuk ke sepanjang sudut superior, batas medial, dan sudut inferior skapula. Fungsinya terutama untuk memanjangkan skapula seperti yang terlihat pada pukulan. Oleh karena itu, julukan sehari-hari sebagai otot petinju sehingga memfasilitasi rotasi skapula. Serratus anterior juga dapat membantu upaya inspirasi dengan mengangkat tulang rusuk saat korset bahu dalam posisi tetap. Namun, otot utama inspirasi berasal dari diafragma. Diafragma melekat secara perifer pada proses sipoid atau bagian sternum, tepi kosta dinding toraks dan tulang rusuk ke-6 bagian bawah, bagian kosta, dan vertebra lumbal, bagian lumbal. Selama inspirasi, otot berkontraksi dan menarik tendon sentralnya ke arah inferior sehingga meratakan diafragma. Tindakan ini meningkatkan diameter ventricle toraks dan meningkatkan tekanan negatif toraks yang pada akhirnya menarik udara ke dalam rongga toraks.
Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sumber referensi yang saya gunakan.